Halo semuanya dan selamat datang. Kali ini kita bakal bongkar satu rahasia, yaitu cara menguasai divergensi pasar. Ini bisa jadi senjata rahasia Anda di dunia trading loh. Langsung aja kita mulai. Pernah nggak sih ngerasa frustrasi banget? Udah yakin ambil posisi beli, trennya malah berbalik turun. Atau sebaliknya, baru aja jual, harganya langsung terbang. Sebel kan? Rasanya tuh kayak pasar sengaja ngerjain kita, iya nggak? Nah, tenang, frustrasi itu bisa kita atasi. Ada loh cara buat ngintip kapan pasar mau berbalik arah, biar kita bisa ikut pergerakan besarnya. Kuncinya, ya ini, divergensi. Oke, jadi apa sih sebenarnya divergensi pasar itu? Sebelum kita pakai, kita harus ngerti dulu dong konsep dasarnya. Anggap aja ini semacam bahasa rahasia antara pergerakan harga dan indikator teknis. Gampangnya gini, divergensi itu terjadi pas ada konflik. Harga asetnya kelihatan naik misalnya, tapi indikator momentumnya malah nunjukin sebaliknya, alias turun. Nah, kalau kita jeli dan bisa nangkep konflik ini, kita bisa selangkah lebih di depan dan siap-siap sama perubahan tren. Dan ternyata, divergensi itu nggak cuma satu macam. Ada dua tipe utama yang harus kita tahu, dan sinyalnya itu beda banget. Penting banget nih buat paham bedanya, biar nggak salah strategi. Ini nih, bagian paling penting yang harus dicatat. Yang pertama ada divergensi biasa, ini kasih sinyal kalau tren kemungkinan besar akan berbalik arah. Terus yang kedua ada divergensi tersembunyi. Nah yang ini justru sebaliknya, dia kasih sinyal kalau tren kemungkinan akan berlanjut. Beda banget kan? Satunya buat reversal, satunya buat continuation. Oke, kita bedah satu-satu ya. Kita mulai dari yang bullish atau sinyal mau naik. Ini terjadi kalau harga bikin titik terendah baru. Tapi anehnya, osilatornya malah bikin titik terendah yang lebih tinggi. Artinya apa? Kekuatan jual udah mulai capek. Nah, sebaliknya, buat yang bearish atau sinyal mau turun. Harga bikin puncak baru, tapi osilatornya malah loyo dan bikin puncak yang lebih rendah. Ini kayak lampu kuning. Peringatan dini kalau tren naik bisa jadi mau selesai. Sekarang kita geser ke divergensi tersembunyi. Cara bacanya beda loh. Ini bukan sinyal pembalikan, tapi justru sinyal konfirmasi kalau trennya masih kuat. Contohnya gini, di tren naik, harga kan koreksi dikit, tapi masih bikin higher low. Tapi osilatornya malah anjlok, bikin lower low. Ini nih yang tersembunyi. Artinya pasar lagi ancang-ancang buat lanjut naik lebih tinggi lagi. Nah, buat ngelihat semua sinyal ini, kita butuh alat bantu, yaitu osilator. Bisa pakai RSI, MACD, atau stochastic. Terserah Anda. Tapi biar gampang, di bahasan kali ini kita akan pakai RSI aja ya, yang paling umum dan populer. Oke, sekarang kita siapin dulu senjata kita. Buka platform trading Anda, terus ikutin langkah-langkah ini. Gampang kok, tujuannya cuma satu. Kita mau bikin tampilan RSI-nya sebersih mungkin. Kita buang semua yang nggak perlu, biar mata kita cuma fokus ke pergerakan garis RSI-nya aja. Makin simple, makin gampang kita lihat sinyalnya. Cukup teorinya, sekarang kita masuk ke bagian paling seru, praktek. Kita bakal lihat gimana semua konsep tadi kelihatan di grafik beneran. Disinilah semua jadi jelas. Oke, contoh pertama. Kita mau cari sinyal pembalikan, yaitu divergensi bearish biasa. Bayangin skenarionya, pasar lagi dalam tren naik, tapi kok kelihatannya mulai capek ya? Harganya kayak susah gitu buat nanjak lebih tinggi lagi. Coba perhatiin deh grafik harganya. Harga emang sempat bikin puncak baru, lebih tinggi dari sebelumnya. Tapi, lihat, dia nggak kuat bertahan. Langsung dihajar sama candle merah, nutup di bawah. Nah, ini petunjuk pertama kalau para pembeli mulai kehilangan tenaga. Dan inilah konfirmasinya. Di atas, harga bikin higher high, tapi coba lihat indikator RSI di bawahnya. Dia malah bikin lower high, puncaknya lebih rendah. Nah, ini dia ketidakcocokan yang kita cari-cari. Ini bukti kalau momentum di balik kenaikan harga itu sebenarnya udah loyo. Sinyal kayak gini jelas banget ngasih kita peluang. Seorang trader bisa pakai ini sebagai dasar buat buka posisi jual atau short. Tinggal pasang stop loss sedikit di atas puncak tadi buat jaga-jaga. Simple kan? Oke, lanjut ke contoh kedua. Sekarang skenarinya beda. Pasarnya lagi jelas-jelas bullish, lagi naik kenceng. Jadi tujuan kita bukan buat lawan arus, tapi justru cari momen yang pas buat ikutan naik. Lihat deh, harga sempat turun sedikit, koreksi gitu. Tapi perhatiin, titik terendahnya itu masih lebih tinggi dari titik terendah sebelumnya. Ini artinya struktur tren naiknya masih aman, masih utuh. Nah, di sini nih sihirnya. Harganya bikin higher low, struktur naiknya oke, tapi lihat lagi RSI-nya. Dia malah anjlok, bikin lower low lebih rendah dari sebelumnya. Inilah yang kita sebut divergensi bullish tersembunyi.
Ini sinyal kuat kalau pasar lagi siap-siap buat ngegas lagi ke atas. Begitu sinyal ini muncul, ini jadi lampu hijau buat kita. Trader bisa masuk posisi beli atau short long. Tujuannya jelas, ikut numpang di gelombang kenaikan berikutnya. Ini cara cerdas buat follow the trend. Oke, kita rangkum cepat ya, biar nempel di kepala. Intinya, divergensi itu pas harga dan indikator nggak sinkron. Divergensi biasa, sinyal mau balik arah. Divergensi tersembunyi, sinyal mau lanjut. Dan yang paling penting, jangan lupa bersihin tampilan indikator Anda biar nggak pusing liatnya. Nah, sekarang Anda punya satu alat baru yang powerful di gudang senjata trading Anda. Anda udah bisa baca bahasa rahasia antara harga dan momentum. Pertanyaannya sekarang, dengan keahlian baru ini, kira-kira sinyal apa nih yang bakal Anda temukan di pasar nanti?